Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Yang mana di sini nanti kalian akan mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Jadi ada dua pertidaksamaan kuadrat. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Seperti yang ada di materi kalian, lihat contoh yang di atas. Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Y kurang dari X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, langkah yang harus kalian lakukan yang pertama itu harus kalian tentukan dulu bagian kuadrat pertama dan bagian kuadrat kedua. Oke, ini adalah kuadrat pertama. Yang ini adalah kuadrat kedua. Oke, kemudian cari nilai A. Lihat nilai A. Nah, nilai A itu adalah yang ada di depan X kuadrat. Nah, pada persamaan kuadrat pertama nilai A-nya berapa? Oke. Kuadrat 1 A sama dengan 1. Kuadrat 2 A sama dengan 1. Lihat, karena nilai A-nya sama-sama 1 dan 1 itu adalah bernilai positif. Ini positif. Kalau dia positif berarti kurva terbuka ke atas. Nanti kurva terbuka ke atas. Nah, kemudian di sini kita akan disuruh menggambarkan daerah penyelesaian. Jadi dari pertidaksamaan kuadrat ini disuruh menggambar dari yang ini tadi ya. Kita tugasnya itu adalah menggambar daerah penyelesaian. Oke, cara pertama yang harus dilakukan dalam menggambar daerah penyelesaian yaitu yang pertama, kalian menemukan titik temu antara dua pertidaksamaan, yaitu menemukan titik pertemuan dari sistem pertidaksamaan. Oke, seperti yang biasa yang kita lakukan, di situ Y kuadrat 1 sama dengan Y kuadrat 2. Oke, Y kuadrat 1 kita isi dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Oke, kalau sudah gabungkan ke satu ruas, boleh sembarang aja kita pindah ya, dari yang ini ke sini. Berarti kita tulis dulu yang di atas, berarti X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Ini pindahkan, negatif X kuadrat, positif pindah jadi negatif, positif pindah menjadi negatif, sama dengan 0. Oke, kalau sudah dilihat yang sama ya. Oke, tulis di sini berarti yang sama kan di situ. X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang 4X dikurang 4X ditambah 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ini habis. X kuadrat dikurang X kuadrat hasilnya 0. Habis. Negatif 4X dikurang 4X jadinya negatif 8X. 3 dikurang 3 hasilnya 0. Berarti negatif 8X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 dibagi negatif 8. X sama dengan 0. Nah, kalau sudah dapat nilai X berarti substitusikan ke salah satu persamaan. Oke, yang kita pilih di sini adalah persamaan pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Oke, kalau misalnya di sini yang tadinya pertidaksamaan kita ubah menjadi persamaan ya. Dimana X-nya kita isikan 0. 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 3.
Y sama dengan 0, berarti sini hasilnya 0 dikurang 0 ditambah 3 hasilnya 3. Berarti apa titiknya? 0,3. Berarti titik pertemuan adalah 0,3. Oke, sampai di titik pertemuan kita lanjut. Nah, kalau namanya menggambar daerah penyelesaian, berarti kalian harus memilih dulu. Kalian harus memilih salah satu pertidaksamaan. Boleh yang mana duluan, tapi di sini yang kita pilih yang kuadrat pertama duluan. Ingat ya, ini titik temunya nanti 0,3 supaya tidak lupa kita tulis. Nah, langkah selanjutnya berarti kita gambar pertidaksamaan yang pertama. Oke. Menggambar pertidaksamaan 1, yaitu Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, kalau menggambar apa dulu yang harus kita cari? Yaitu mencari titik potong. Oke, kalau misalnya sumbu X berarti apa yang sama dengan 0? Berarti Y sama dengan 0. Nah, ini kita cari dulu. Ini kita ubah jadi persamaan biar lebih mudah. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. 0 sama dengan, nah dicari yang kalau dikali hasilnya positif 3 tapi ditambah hasilnya negatif 6. Yang dikali hasilnya positif 3 ditambah hasilnya negatif 4. Salah umum ibu ya. Berarti negatif 1 dan negatif 3. Ini ya, berarti di sini nanti X negatif 1, X negatif 3. Berarti X sama dengan dari negatif pindah menjadi positif, dari negatif pindah menjadi positif. Berarti titiknya apa? 1,0 dan 3,0 karena disebutkan adalah X, Y. Berarti X nya 1, Y nya 0. X nya 3, Y nya juga 0. Lanjut, itu tadi titik potong sumbu X. Nah, sekarang titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y apa yang sama dengan 0? Kalau titik potong sumbu Y berarti X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Berarti sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 3. Berarti Y sama dengan ini 0, ini 0, ini 3. Berarti titiknya apa? 0,3. Oke, berarti titik potongnya persamaan kuadrat pertama itu 1,0, 3,0 dan 0,3. Oke, setelah mencari titik potong, mencari titik apa lagi? Yaps, mencari titik puncak. Mencari titik puncak. Nah, kalau mencari titik puncak berarti kalian harus menentukan dulu P-nya siapa, Q-nya siapa, R-nya siapa. Q-nya siapa? P-nya siapa? P-nya yang di depan X kuadrat. Berarti P-nya itu adalah 1. Q-nya yang di depan X berarti negatif 4. R-nya itu yang tidak punya teman. Berarti hasilnya 3. Rumus titik puncak itu apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat rumus titik puncak? Oke, rumus titik puncak itu yaitu negatif Q per 2P, negatif buka kurung Q kuadrat dikurang 4PR per 4P. Negatif Q berarti negatif dari negatif 4 per 2 dikali P nya berapa?
P-nya 1, negatif Q kuadrat, berarti negatif 4 kuadrat dikurang 4 dikali P-nya 1 dikali R-nya 3 per 4 dikalikan dengan 1. Oke, sini sama dengan negatif dari negatif 4 positif 4 ya. Berarti 4 per 2, nih negatif 4 kuadrat berarti 16. Negatif 16 dikurang 4 kali 1 4, 4 kali 3 12 dikurang 12 per 4 dikalikan dengan 1. Berarti 4 dibagi 2 hasilnya 2. 16 dikurang 12 hasilnya 4, ketemu jadinya negatif 4 per 4. Berarti 2, negatif 4 dibagi 4 hasilnya negatif 1. Berarti kok 2, negatif 1 titik puncaknya nih ya. 2, negatif 1. Oke, sudah dapat titik puncaknya. Berarti karena ini pertidaksamaan, berarti kalian akan mencari yang namanya apa? Ayo, ada yang ingat? Oke, kalian akan mencari daerah arsirannya. Bagaimana mencari daerah arsiran? Nah, kalau kalian mencari daerah arsiran, berarti kalian coba dengan mengganti nilai X dan Y itu menjadi 0,0. Oke, berarti kita tulis Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, yang ada variabelnya kita pindahkan ke satu ruas, berarti kan Y. X kuadrat pindah menjadi negatif X kuadrat, negatif 4X pindah menjadi positif 4X, positif 3 pindah menjadi negatif 3, lebih dari sama dengan 0. Salah ya. Berarti lebih dari sama dengan 3. Nah, angka 3-nya itu tidak usah kita pindah. Yang kita pindah hanya yang memiliki variabel. Berarti kan 0 dikurang 0 kuadrat ditambah 4 dikalikan 0. Lebih dari sama dengan 3. Berarti 0 lebih dari sama dengan 3. Ini pernyataan benar atau pernyataan salah? Apakah benar 0 lebih dari 3? Kan salah nih. Berarti salah. Kalau salah berarti dia apa? Menjauhi atau mendekati? Ayo, kalau salah. Oke, kalau salah berarti menjauhi titik 0,0. Nah, kemudian ini lihat bentuk pertidaksamaannya lebih dari sama dengan. Nah, kalau lebih dari sama dengan berarti dia garisnya putus-putus apa tidak putus-putus? Ada yang ingat? Oke, berarti garisnya itu adalah tidak putus-putus. Oke, ingat kalau yang melihat tidak putusnya itu dari pertidaksamaannya ya. Oke, berarti di sini jauh tidak putus. Kalau sudah, kita lanjut ke menggambar yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua. Kita coba menggambar pertidaksamaan 2. Langkahnya sama persis ya dengan menggambar pertidaksamaan pertama. Yang harus kalian lakukan yang pertama itu adalah menggambar titik potong. Jadi Y kurang dari X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, yang pertama itu adalah mencari titik potong. Oke, mencari titik potong berarti kalau sumbu X Y sama dengan 0. Berarti ini kan diubah dulu menjadi persamaan. Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah dengan 3. Y nya diubah menjadi 0. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. 0 sama dengan, nah dicari nih yang kalau dikali hasilnya positif 3, tapi yang ditambah hasilnya 4. Berarti kan 3 kali 1. Berarti X ditambah 3, X ditambah 1. Turun ke bawah, X sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif
1. Berarti titiknya apa? Negatif 3,0 dan negatif 1,0. Nah, dapatnya ini dari mana, Bu? Kan penyebutannya itu kan X, Y. X-nya itu kan negatif 3. Y-nya mana? Y-nya ini. Nah, berarti X-nya ini. Nah, ini 2 X-nya nih. Itu Y-nya. Lanjut, kalau sudah mencari titik potong sumbu X, lanjut mencari titik potong sumbu Y. Oke, mencari titik potong sumbu Y. Kalau mencari titik potong sumbu Y berarti X sama dengan 0. Berarti kan Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 3. Berarti Y sama dengan 3. Apa titiknya? 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Berarti di sini apa? Oke, berarti ini adalah negatif 3,0, negatif 1,0, 0,3. Kalau sudah berarti kita carilah titik potong. Sudah, berarti kalau sudah titik potong adalah titik puncak. Kita gambarnya terakhiran aja. Oke, menggambar titik puncak. P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa. P-nya berapa? P-nya temannya X kuadrat berarti 1. Q-nya temannya X berarti 4. R-nya berarti 3. Rumus titik puncak P sama dengan negatif Q per 2P, negatif Q kuadrat dikurang 4PR per 4P. Sama dengan negatif Q-nya 4. Negatif 4 per 2 dikali 1, negatif Q kuadrat berarti kan 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 3 per 4 dikalikan dengan 1. Sini berarti negatif 4 dibagi 2, negatif 16 dikurang 12 per 4. Berarti negatif 2, negatif 16 dikurang 12, 4. Berarti negatif 2, negatif 1. Oke, titik puncaknya negatif 2, negatif 1. Oke, ini kita tuliskan semua titiknya ya, biar nanti mudah. Lanjut, titik puncak sudah. Nah, sekarang tinggal daerah arsiran. Ya, ayo bagaimana nih daerah arsiran? Oke, kalau daerah arsiran berarti mengganti XY menjadi 0,0. Oke, masukkan ke pertidaksamaannya. Y kurang dari X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, yang punya variabel digabungkan ke satu ruas, berarti ini pindahkan ke sebelah sini. Y dikurang X kuadrat dikurang 4X kurang dari 3. Masukkan nilainya, berarti 0 dikurang 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 kurang dari 3. Ini kan hasilnya 0, pasti 0 kurang dari 3. Benar apa salah? Oke, pernyataannya benar ya. Kalau benar berarti apa? Mendekati titik 0,0. Oke, kalau misalnya sudah mendekati titik 0,0, lihat daerah arsirannya, berarti ini putus-putus apa tidak putus-putus? Berarti ini adalah putus nanti. Kita tulis dekat putus. Oke, kalau sudah kita coba gambar.
Oke, kita gambar dulu yang pertama. Yang pertama ini berarti nih 1,0 ya. 1,0 berarti di sini. 3,0 berarti yang ini. 0,3 berarti yang ini. X-nya 0, Y-nya 3 berarti yang di atas. Kemudian 2, -1, X-nya kan ini kan X, Y. X-nya 2, Y-nya -1. Nih, X-nya 2, Y-nya -1 berarti ada di bawah. Nah, ini tinggal kalian gambar. Oke, nah kemudian jauh tidak putus. Oke, tidak putus, nggak usah kita putus-putus. Kemudian jauh, nah kalau jauh itu berarti yang diarsir yang di dalam kurvanya atau yang di luar kurvanya? Ayo, kalau jauh yang di dalam kurvanya atau yang di luar kurvanya? Kan titik 0,0 ini kan di sini nih, yang 0,0. Nah, kemudian kita disuruh menjauhi. Berarti kalau menjauhi di dalam grafik ini atau di luar? Oke, yaitu di dalam. Nah, kita arsir deh yang di dalam. Oke, kita arsir yang di dalam. Kemudian gambar lagi nih yang kedua. -3,0 ini, -1,0 yang ini. 0,3 di sini tetap, -2,1, X-nya -2, Y-nya -1 berarti di sini. Oke. Ini berarti di gambar. Aduh. Oke. Kemudian dekat tidak putus. Nah, ini kan di sini kan 0,0. Nah, kalau dekat itu apakah dia di luar kurva atau di dalam kurva? Pada kurva yang ini nih. Kalau dekat. Nah, kalau dekat itu berarti yang diarsir yang di dalam apa yang di luar? Salah. Yang di luar atau yang di dalam? Oke, yang diarsir adalah yang di luar. Berarti semua yang di luar kurva ini diarsir. Berarti ini diarsir nih. Semua yang di luar diarsir ya. Yang di dalam tidak boleh. Semua yang di luar kurva di arsir. Oke, ini sampai sana ya. Ini berarti di arsir terus. Nah, sekarang pertanyaannya, daerah penyelesaiannya itu yang mana? Daerah penyelesaian itu adalah daerah yang diarsir 2 kali. Nah, yang diarsir 2 kali itu yang mana? Nih ya. Daerah penyelesaian diarsir 2 kali. Ya, berarti kan yang ini nih yang diarsir 2 kali. Nah, untuk lebih jelasnya ibu kasih warna. Jadi yang diarsir 2 kali itu yang ini. Ibu kasih warna hitam ya biar kalian lihat. Ini ya yang diarsir 2 kali. Oke, inilah daerah penyelesaiannya. Atau bisa kalian kasih nomor ya. Yang bisa kalian kasih nomor, ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, 4, 5. Nah, berarti daerah penyelesaiannya nomor 1. Untuk penomorannya bebas, kalian mau mulai 1 dari sini boleh, dari sini boleh, terserah. Oke, inilah gambar kurva pertidaksamaan yang ini tadi. Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3, dan Y kurang dari X kuadrat ditambah 4X ditambah 3.
Oke, kalau ada yang ditanyakan silahkan chat ibu di WA pribadi. Oh ya, titik pertemuannya tadi yang ini ya, nih yang kita dapat 0,3. Fungsinya supaya kita tahu ini adalah titik pertemuannya tadi, yaitu ini tadi titik 0,3. Itu fungsi titik pertemuan. Nah, ini tadi gambarnya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di chat pribadi. Apabila ada kesalahan ibu minta maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.